Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rayhan Badrul Ilmi. Saya dari Ciliwung, program studi pendidikan agama Islam, mahasiswa UIN Malang. Di samping saya ada Mas Rizal, Mas Andre lah. Dia sebagai narasumber yang dimana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari UTS yang diberikan oleh Bapak Aris Mahmudi sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu ini, yang membahas atau menjelaskan siapa sih Ibnu Rus, dari biografi atau karya yang telah dibuat atau kontribusinya dalam dunia filsafat atau yang lainnya, lalu pemikirannya Ibnu Rus terhadap filsafat, yang Ibnu Rus sendiri kita kenal sebagai filsuf muslim. Ya, mungkin langsung saja kepada Mas Andre. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Kalau Mas sendiri bagaimana ini? Alhamdulillah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Semoga pemirsa yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan dimudahkan dalam setiap langkah-langkahnya. Ya, Mas Andre, Ya. perkenalkan diri dulu. Ya, untuk pemirsa. untuk permisa saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizal Andriansyah. Saya asal dari Bangka Belitung dan berstatus menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang. Yes. Mungkin cukup ya, Mas ya? Ya, Tidak cukup lah terlalu- untuk perkenalan. Ya. Langsung saja kita ya. Oh ya, Untuk langsung ke intinya pada Ya, ke dasarnya inti. gitu ya. membahas siapa sih Ibnu Rus ini. Mungkin dari biografi dulu, mungkin namanya, atau Ibnu Rus ini memang namanya aslinya atau ada yang lain? Begini, Mas. Jadi di sini kita membahas tentang Ibnu Rus kan. Iya. Biografinya itu, nama dari Ibnu Rus sendiri itu, nama panjangnya itu Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rus. Dan beliau ini dikenal di dunia barat itu dengan nama Averroes. Averroes. Iya. Oh, rumit gitu ya, Mas? Iya. Namanya Keminggris Oh, susah, Mas. Keminggris, Nggak cocok susah, dengan memang. lidah kita ini sih, Iya, tidak iya, cocok. iya, iya. Kita lidah Jawa ya, Oh, Mas. iya. Mas ya kan dari aslinya dari Jawa. Ya? Iya, lahirnya di Jawa, numpang lahirnya. Ya. Mungkin dari nama kelahiran. Oh, lahir. Beliau ini lahir di Cordoba pada tahun 1126 Masehi, Mas. Dan beliau ini wafat di Maroko pada tahun 1198 Masehi. Jadi beliau ini wafat di umur 72 tahun kalau nggak Oh, salah. lama sekali ya, Mas ya, itu Oh, iya. beliau ya. Ya, bagi orang sekarang tuh lama, 72 tahun itu lama, Mas. Lalu untuk nama ayahnya sendiri? Ayahnya ini Ahmad ibnu Muhammad. Ahmad ibnu Muhammad. Dan kakeknya ini Muhammad bin Ahmad bin Rus al-Maliki. Oh, iya. Nama iya, beliau saya ini, tahu. nama Ibnu Rus ini Ah. diambil dari nama kakeknya Ibnu Rus itu. Gitu, ya. Mas, betul sekali. Ya, Nah. ya. Dan ayah dan kakeknya ini menganut mazhab al-Maliki, Mas. Dalam fikih. Ya, dalam fikih itu menganut mazhab al-Maliki. Kalau Mas sendiri apa ini? Kalau boleh tahu ya. Saya mungkin ya Syafi'i. Syafi'i lah. Syafi'i. sebagai warga Indonesia ya. Berarti Mas. Unyel. Lalu selanjutnya untuk
Ibnu Rus ini mempunyai seorang anak yang terkenal dalam bidang kedokteran. Oh ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Ya, Ibnu Rus ini punya anak yang terkenal di bidang kedokteran, itu bernama Abu Muhammad Abdullah. Gitu. Abu Muhammad Abdullah ini terkenal dengan kedokterannya, Mas. Jadi kalau boleh tahu itu dari riwayat pendidikan sehingga anaknya ini bisa menjadi dokter, apa mungkin terdorong Nah, dari iya, Ibnu Mas, Rus iya. sendiri ya? Ya, dari Mungkin Ibnu Rus profesinya ini, sebagai dokter? ya, Ibnu Rus ini selain filosof, Ya. beliau ini juga mahir atau ahli di bidang kedokteran, Mas. Nurun dari kakeknya dan ayahnya. Jadi ayah sama kakeknya juga dokter juga ya? Ya, nggak jauh. Tapi yang dikenal orang ini, kakek sama ayahnya ini seorang hakim. Seorang hakim, ya. Ya, hitung-hitung kalau zaman sekarang itu kalau mau jadi dokter harus kaya ya. Hitungannya kalau Ibnu Rus ini ya termasuk Ya, gitu. Golongan Kalau dalam orang peribahasa itu, atas ya. dalam peribahasa itu buah tak jauh dari pohonnya kalau jatuh. Gitu. Iya. Lah, Ibnu Rus sendiri kan seorang murid Ya. sebelum menjadi filsuf atau ahli Ya, itu harus pasti belajar dulu, harus belajar dulu, lah. ya. Lah, kalau boleh tahu nih gurunya dari Ibnu Rus sendiri dari setiap bidang mungkin bisa disebutkan. Nah, pertama Ibnu Rus ini diceritakan menurut artikel beliau belajar ke ayahnya dulu, Mas. Ke Dalam ayahnya bidang dulu, apa ya? dalam bidang fikih dasar. Iya. Buat sholat, buat puasa, apa segala macam itu ke ayahnya dulu. Dan prestasinya beliau ini dalam apa belajar kepada ayahnya itu bisa menghafal Al-Muwatta. Tahu nggak Al-Muwatta, Mas? Itu Kurang tahu ya, Mas. kajian fikih, Mas. Kajian fikih. Iya. Itu dalam kajian fikih itu ada. Jadi tentang sholat, Nah, gitu, puasa Mas. gitu. Diajarkan Nikah. Iya. Diajarkan ke ayahnya gitu. Jadi apa di lingkungan beliau ini udah termasuk kayak orang-orang yang berilmu mungkin, Mas ya. pada Dan- masanya Nah, ya? pada masanya nggak beda sama masa sekarang lah. Anak Iya. buka TikTok apa main Mobile Legend Wah, gitu, itu. Mas. Beda, yang dibuka itu beda, Mas. Beda. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu buku, sekarang HP. HP. Itu perbedaannya, Mas. Lalu apa mungkin Ibnu Rus sendiri hanya berguru pada ayahnya Enggak. dalam kajian fikih? Enggak, Mas. Bagi seorang tolabul ilmi, kita harus mencari ilmu lebih dari satu guru. Ya, Iya. pernah dengar, Mas? Nah, itu Ibnu Rus setelah belajar fikih kepada ayahnya, beliau melanjutkan ke Al-Hafiz bin Muhammad bin Riz. Nah, terus ada juga guru fikihnya itu yang bernama Abu Abdillah Al-Mazini. Terus ada Abu Marwan bin Murrah. Terus ada Abu Bakar Samhun dan lain-lainnya, masih banyak. Pasti Gak mungkin banyak. saya sebutin satu persatu. Waktunya, Mas. Iya, durasinya mungkin nanti tidak cukup, Mas. Iya. Lalu dalam Bidang kajian kedokteran sendiri, Nah, kedokteran Ibnu Rus ini belajar kepada dua orang yang bernama Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bin Korbul, Mas. Dalam kedokteran tuh beliau belajar kepada Dua dua guru orang, ini. dua guru ini. Terus dalam filsafat juga. oh iya, Nah, sebagai yang filsafat kita juga. ketahui Ibnu Rus ini terkenal dalam bidang filsafat. Nah, Kita boleh tahu gurunya siapa? dalam bidang filsafat ini beliau belajar ke Ibnu Bajjah yang di barat itu dikenal dengan siapa ya? Avin Pes. Marvin. Ya agak susah, Mas. Rumit Ya, juga rumit. ya. Dikenang-kenang itu rumit lah. Beliau ini adalah filosof terbesar di Eropa sebelum Ibnu Rus. Oh, Jadi dari guru ke murid, Murid. nah, sama-sama filosof terkenal. ya. Untuk dari guru Ya.
pastinya seorang muslim lah ya, Iya. mengamalkan suatu ilmu itu harus. Nah, betul Mas, betul. Nah, pastinya seorang tokoh ternama, ilmuwan ternama, ahli dalam bidang-bidang tertentu pasti mempunyai murid. Ya, betul. Pasti. Ya, pasti. Nggak mungkin Mas, ilmunya itu nggak diamalin tuh sayang. Nah, itu seperti pepatah Arab mengatakan Ah, itu ya. Fudat ya. ya. Fudat itu Al ilmu bila amalin kasajari bila sama. Nah, itu dia Mas. Sebaik-baik ilmu juga itu ilmu yang bermanfaat bagi orang Semua lain, iya. bagi sesama. Harus diamalkan memang. Ya. Kalau boleh tahu muridnya siapa aja ya? Muridnya itu banyak Mas. Yang saya ingat itu ada Abu Bakar bin Yahya Al-Qurtubi, terus Abu Ja'far Ahmad bin Sabit, terus Abu Al-Qasim bin Tulasain. Itu mungkin ada masih banyak lagi yang Ya, tidak bisa saya pastinya. sebutkan. Masa ilmuwan ternama punya Murid cuma 3 gitu. Ya. Nggak mungkin Mas. dari biografi sudah, lalu dari guru-guru sudah, pastinya seorang ilmuwan ternama, filsuf ternama, ahli itu pasti memiliki karya lah. Ya nggak mungkin Mas, seorang ilmuwan ternama nggak punya karya Nah, ya iya. nggak mungkin. Dong, menjadi ilmuwan itu mengkaji sebuah penelitian, Iya. pasti mempunyai karya. Betul. Kalau boleh tahu, ya mungkin dari yang Anda ketahui ada beberapa karya yang Anda ingat. Karya Nggak beliau tahu. ini yang saya tahu ada ilmu kalam, Mm-mm. ilmu filsafat, Ya, kedokteran, ilmu nahwu, ilmu usul, ilmu fikih, dan karya lainnya Mas. Masih banyak Mas. Beliau ini punya 78 judul. oh, Ya, banyak sekali ya. 78 judul yang terdiri dari 39 judul tentang filsafat, terus tentang kalam 5, Ya. 8 judul tentang fikih, Mm-mm. terus 20 judul tentang ilmu kedokteran, 4 judul tentang ilmu falak. Ilmu falak ini yang kayak Perbintangan. perbintangan. Terus matematika dan astronomi, 2 judul tentang nahwu dan sastra Mas. Banyak Mas, kalau mau saya sebutin satu persatu Eh, nggak mungkin ya. ya gak mungkin Iya. sih. Banyak sekali ya. 8 loh Mas. Ya. Mungkin ada beberapa kitab yang dikenal. Ya, Dari- fikih. oh, dari kajian fikih ada? Fikih ada fikih. Kalau Fikih boleh tahu itu apa ya? Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muhtasid. Nah, itu yang paling terkenal. Jadi tuh. pemirsa bisa mempelajari kitab Ibnu Rus ini, judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Nah, Muqtasid. Betul. Kalau kedokteran ini yang terkenal kalau nggak salah Al-Kuliat. Oh, Al-Kuliat Al-Kuliat. itu terkenal Mas. Ini bidang kedokteran Kedokteran sendiri. ada sendiri. Lalu katanya Ya, katanya. Kata siapa Mas? nah kata Ngomong orang, Kata orang ya. Iya. Ibnu Rus ini diklaim sebagai ahli tafsir dalam bidang apa ya Mas? Oh iya, beliau ini ditafsir nih sebagai penafsir Mas. Penafsir apa ya Mas? Penafsir sampai dijuluki oleh dunia barat itu sebagai penafsir yang sangat mengerikan. Karena beliau ini menafsirkan tentang apa yang diucapkan dan pemahaman tentang Aristoteles. Oh, jadi Aristoteles ini sebagai induk ilmuwan, Nah, filsuf, Iya, lah sama Ibnu Rus sendiri itu ditafsirkan. ditafsirkan. Iya, gitu. Jadi di antara filsafat dan agama ini beliau bisa menghubungkan. Jadi tidak bertolak belakang gitu. Iya. Selain karya-karyanya dalam bidang kedokteran,
lalu fikih. Nah, tentunya Ibnu Rushd ini kan dikenal sebagai filsuf Ya, filsuf. ternama. Dan bagaimana tanggapan atau pemikiran Ibnu Rushd ini terhadap filsafat ini? Dalam buku Fasl al-Maqal, Ibnu Rushd ini memaparkan bahwa filsafat yang merupakan metode mengambil kesimpulan berdasarkan akal yang dengan cara yang cermat tidak mungkin bertentangan dengan ajaran Islam, Mas. Nah, Jadi keduanya hanyalah dua cara untuk memperoleh kebenaran yang sama, ya, karena kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. jadi Berhubungan erat. Dari buku ini memaparkan bahwa agama dan filsafat ini saling berhubungan, tidak mungkin bertentangan. Gitu, Mas. karena apa ya? Karena kebenaran itu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran, Mas. Jadi agama itu merupakan sebuah kebenaran, Iya. dan filsafat ini mengungkapkan Sebuah kebenaran. Nah, itu, Mas. Iya. Sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Iya. ini ada Wah, apa ini, Mas? sedikit kue, Mas. Oh, iya, Mas. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Biar nggak capek gitu ya, Iya, Mas. Mas Rehan ini Ya. sangat Kita ramah makan sekali dulu. ya, Mas. Ini namanya apa ya, Mas? terang bulanan. Iya, Mas. Warnanya ini ya lucu sekali, Mas. Ini makanan khas mana ya, Mas? Ya mungkin dari Jawa, Mas. Ini dari Jawa. Iya. Dari Bangka nggak ada kayak gitu, Mas? Mas, nggak usah berlama-lama ini durasinya. Saya juga ada, Mas, ada kepentingan. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan kontribusi. Iya. Selain biografi, lalu riwayat pendidikan, lalu karya-karya dan pemikirannya terhadap filsafat ataupun agama, Ibnu Rushd ini kontribusinya apa ya, Mas, selama beliau hidup? Kontribusi beliau ini selama hidup, pertama menjadi hakim, Mas, karena ada hubungannya karena kakeknya seorang hakim, bapaknya juga seorang hakim, jadi beliau juga kayak mengikuti Mengikuti jejak lah. menjadi Gimana ya, Mas? menjadi hakim itu di kota Asbilah. Ya, di Asbilah, Mas, di Asbilah pada tahun 1169 Masehi. Nah, terus kedua, beliau juga pernah menjadi dokter khusus khalifah, Mas. Wah, Di Maroko. istimewa, Mas. Iya, Dokter Khalifah. khalifah. khusus khalifah. Bukan rakyat biasa. Bukan, khusus khalifah. Beliau ini menjadi dokter khusus khalifah di Maroko pada tahun 1171 Masehi. Nah, terus yang ketiga juga beliau mengikuti jejak ayahnya Al-Abi dan kakeknya tadi Al-Hakim jadi hakim. Dan juga dokter juga. Nah, jadi dokter juga. Dari pemaparan narasumber terkait Ibnu Rushd sendiri, bagaimana tanggapan narasumber terhadap tokoh ini? Wah, beliau ini sangat orang yang terkenal lah, kita tahu ya. Beliau ini berhasil menggabungkan antara filsafat dan agama Islam tadi. Nah, terus atas keberhasilan ini membuat beliau ini berkedudukan mulia di hadapan kaum muslimin. Dan berhubung beliau ini dari Eropa, dari Spanyol terutama di kota Cordoba. Iya. Cordoba ini Spanyol ya, Mas ya? Ya, Spanyol. Nah, beliau ini mampu mendudukan antara turos filsafat dengan pergelakan Eropa, Mas. Jadi apa ya? Keuntungan atau apa? Ya, itu Di kalangan keistimewaan. Eropa. Keistimewaan. Bisa menggabungkan suatu bagi umat Islam ya. Ini bisa menggabungkan filsafat dengan agama Islam tadi. Jadi tidak ada yang gimana, filsafat ini kan gimana, Mas ya? Terlalu dalam lah.
bisa, kalau orang tidak mengenal agama, belajar filsafat itu bisa menyeleweng ya. Jadi Ibnu Rushd ini menafsirkan dan berhasil menggabungkan antara filsafat dan agama Islam. Tidak sebatas filsafat aja mas Ya. beliau bahkan kedokteran, fikih, terus astronomi tadi, sastra tadi. Nah, itu beliau juga sangat menguasai, namanya juga ilmiah ilmuwan mas. Ilmuwan ternama. Iya. Jadi seperti yang dipaparkan narasumber terkait tanggapan ataupun biografi singkat perjalanan beliau hingga dikenal sebagai ilmuwan muslim ternama, filsuf ternama. Jadi mungkin para pemirsa bisa mencatat dari apa yang beliau paparkan, dan mungkin ada sedikit pesan untuk pemirsa. Pesan untuk pemirsa ya, jikalau ingin menjadi seorang ahli fikih, bisa mencatat atau mengingat-ingat apa sih kitab yang dibuat dikarang oleh Ibnu Rushd ini. Itu ada Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kalau di kedokteran teman-teman bisa membuka kitab Al-Kulliyat. Ya. Jadi bagi mahasiswa yang di kedokteran ini mendalami fikih, buka buku, mempelajari buku Bidayah Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd. Lalu sama dalam bidang kedokteran yaitu kitab Al-Kulliyat. Ya, mungkin cukup ya dari pemaparan narasumber, dan saya selaku presenter di sini dan narasumber saya mewakilinya. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah memperhatikan dengan seksama terkait biografi singkat lah tentang Ibnu Rushd atau filsuf muslim. Lalu kami selaku presenter dan narasumber izin pamit undur diri. Semoga apa yang telah kita paparkan dari narasumber dapat menjadikan wawasan ataupun sebagai pengetahuan yang mungkin orang awam menjadi pengetahuan baru, wawasan baru, kemudian mempelajari apa yang telah kita paparkan. Dan cukup saja, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Ya, akhirul kalam. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih.